Halo, ketemu lagi dengan saya Marcel Dia di channelnya Marcel Eko dalam konten Wejangan Dedi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Selalu jaga kesehatan dalam kondisi masih seperti ini. Stay healthy, stay at home, work from home lah. Semuanya kita ikutin prosedur-prosedur yang aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah dan tetap kreatif, tetap berkarya. Apapun itu, ya kita semua mengalaminya gitu. Nah, eh, pada kesempatan ini saya beberapa hari yang lalu lah ya, ada beberapa hari yang lalu itu sempat ngobrol-ngobrol ya sama teman saya kan. Jadi saya tergelitik untuk membuat obrolan ini di dalam konten konten Wejangan Dedi. Jadi ceritanya teman saya ini lagi curhat lah. Dia curhat terkait hubungannya sama pasangannya dengan istrinya. Itu dia curhat ngobrol, lebih tepatnya dia menceritakan istrinya lah, istrinya itu menurut versi teman saya ini adalah termasuk orang yang sangat cemburuan gitu. Jadi cemburuan gitu. Kalian termasuk yang cemburu atau yang uh, kalian termasuk orang yang punya pasangan cemburuan atau kalian sendiri yang cemburuan? Nah, ini saya mau sekilas lah membahas tentang ini ya, tentang cemburuan. Cemburu itu sebenarnya menurut saya nggak ada salahnya. Cemburu itu justru memang harus ada. Kalau kita nggak cemburu, eh, gimana ya yang namanya tentang perasaan ya. Jadi wajar wajar aja dan manusiawi sih kalau misalkan kita memang cemburu sama sama terhadap sesuatu hal, tapi memang ada batas koridor-koridornya menurut saya. Istri saya dulu tuh juga sebenarnya termasuk orang yang cemburuan gitu. Saya pribadi juga termasuk orang yang cemburuan. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kami berdua belajar lah. Belajar untuk saling mengerti, saling berkomunikasi dengan baik. Nah, cemburu itu jelas beda dengan cemburuan. Cemburu itu boleh. Boleh dan masih dalam. Cemburu itu menurut saya masih dalam konteks batas wajar. Ya, kalau ada hal-hal yang dilanggar yang memang tidak bisa ditoleransi, ya wajar kalau kita sebagai manusia itu cemburu. Tapi kalau cemburuan ada kataannya di belakang, itu ini yang menurut saya eh, kurang kurang baik lah ya, atau kurang tepat. Karena apa? Karena bisa-bisa cuman begini sedikit cemburu, begitu sedikit cemburu, begitu sedikit curiga, begini sedikit curiga, kan repot, hubungannya jadi nggak sehat. Nah, ini ada beberapa permasalahan kenapa bisa terjadi seperti itu. Pertama, dalam diri kita ataupun dari pasangan kita. Itu kita harus sama-sama mengcross-check ke dalam diri kita masing-masing lah tepatnya. Nah, kalau kita punya pasangannya seperti itu, kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya ada beberapa hal sih menurut saya ini kok bisa membuat seseorang itu menjadi cemburuan, apalagi cemburu buta. Kalau di luaran kadang di berita itu yang ekstrim itu cemburu bisa sampai menghabisi nyawa gitu kan. Wah, jangan, mengerikan ya, mengerikan banget. Nah, makanya cemburuan ini kelihatannya sepele tapi kalau dipupuk bisa jadi sangat berbahaya. Makanya minimal dari kitanya lah, dari kitanya sendiri harus bisa meminimalisir supaya tidak jadi orang yang cemburuan. Dan apabila kita memiliki pasangan yang cemburuan, kitanya juga bisa meminimalisir dalam menghadapinya, kurang lebih seperti itu. Yang membuat seseorang bisa menjadi cemburu itu, hal pertama itu kalau menurut saya itu adalah bawaan pola didik dari lingkungan sekitar. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, nggak ngerti karena saya juga bukan seorang psikolog ya. Tapi menurut saya itu sangat berpengaruh. Contoh, lingkungan keluarganya dari orang tua, kakak-kakaknya, atau adik-adiknya, atau lingkungan tetangganya yang membentuk karakter basic dari seseorang itu bertumbuh dan berkembang. Misalkan eh, seseorang ini tumbuh dan berkembang di dalam sebuah lingkungan keluarga yang keras, gitu, yang keras, yang sering teriak-teriak dan sebagainya gitu, mungkin mungkin bisa jadi membangun sebuah karakter yang keras juga, sehingga apapun kehendaknya pinginnya diturutin dan memicu sikap cemburuan itu tadi. Yang kedua adalah trauma, mungkin trauma terhadap hubungan di masa lalunya. Ya, trauma itu nggak salah, tapi eh, apa ya,
Jadi ya kita perlu memahami lah, kalau kitanya sendiri harus bisa menerima kalau misalkan pasangan kita ada trauma di masa lalu dan kita dampingi, ataupun diri kita sendiri. Itu penyebabnya adalah trauma yang kedua menurut saya. Penyebab yang ketiga itu adalah dampak dari pasangannya gitu. Misalkan gini, jadi si A ini adalah orang yang bukan cemburuan, punya pasangan si B. Kalau si A ini bukan sosok yang kuat untuk bisa membawa si B yang cemburuan, si A ini bisa jadi ikutan jadi cemburuan gitu loh. Jadi dampak dari pasangannya. Karena saya meyakini bahwa diri kita itu mendapatkan pasangan yang sebenarnya itu adalah cerminan dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak fair kalau misalkan kalian berharap punya pasangan tapi kalian nggak bercermin dulu. Itu ibarat kata ya, ada sebuah pepatah mengatakan merpati putih selalu terbang berdampingan dengan merpati putih lah gitu, atau merpati selalu terbang berdampingan dengan merpati, misalkan kayak gitu. Nggak mungkin kan merpati terbang dengan burung lovebird gitu kan, nggak mungkin. Jadi selalu berdampingan, itu artinya apa? Kita mempunyai pasangan itu ya sudah sejatinya adalah cerminan dari diri kita gitu. Jadi makanya hati-hati dalam bersikap. Itu dampaknya menurut saya. Jadi bawaan trauma dan mungkin dampak dari pasangan itu sendiri. Terus solusinya gimana? Solusinya yang pertama adalah bangun komunikasi dari awal. Maksudnya gini, ketika kalian memutuskan untuk pacaran atau berkomitmen serius untuk melangkah menuju ke jenjang pernikahan, jenjang yang lebih serius lagi, pastikan komunikasi dengan baik, bentuk sebuah rules di dalam hubungan kalian. Jadi di dalam sebuah hubungan itu pasti ada rules-nya, rules yang memang ada pattern atau batas-batas yang nggak boleh saling dilanggar gitu. Itu harus jelas dulu, harus jelas, jangan sampai nanti nyesel di setelahnya ternyata dilanggar. Tapi ya itu nanti saya di akhir saya juga akan mengatakan apabila dilanggar. Itu yang pertama, jadi komunikasikan dulu yang bagus. Yang kedua adalah diri kita harus outputnya juga nggak boleh cemburuan. Misal yang tadi ya, si A dan si B nya cemburuan, si A nya ini harusnya nggak boleh cemburuan gitu, atau bersikap memberi kepercayaan. Jadi menunjukkan bukan membawa si B untuk tidak cemburuan, bukan dengan diperintah, tapi dengan menunjukkan sikapnya bahwa dia bukan orang yang cemburuan. Jadi lebih mengajak dengan menunjukkan caranya bersikap, bukan perintahnya, bukan kamu harusnya nggak kayak gini gitu, nggak. Tapi itu dikomunikasi dengan baik. Semuanya butuh proses. Saya pun juga masih terus belajar sampai hari ini. Itu semuanya butuh proses panjang. Tapi saya bersyukur hubungan saya dengan istri saya selalu terbangun dengan komunikasi yang sampai hari ini sangat bisa dikatakan sangat ideal lah, sangat ideal. Terus biasakan jujur. Jadi dari diri kita sendiri, jangan sekali-sekali sekecil apapun itu, jangan sekali-sekali membohongi. Pamit ke sana ternyata ke sana. Pamit mau acara ini ternyata acara itu. Jadi khawatirnya kalau ketahuan itu jadi melukai, sehingga membuat si pasangan kalian itu menjadi ternodai kepercayaannya, dan impactnya bisa jadi cemburu yang apabila terjadi berkali-kali bisa menjadi bom waktu, menjadi cemburuan banget gitu. Jadi biasakan jujur. Dan yang terakhir adalah self acceptance atau penerimaan di diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita punya pasangan yang cemburuan, itu ya kita harus menerima, dan itu tadi lebih mengajak jangan terlalu banyak menuntut. Intinya adalah kita menerima apapun itu resikonya. Kalau kita sudah tidak cemburuan ternyata dikhianati, misalkan diri kita nih yang nggak cemburuan, itu kalau kalian yang cemburuan ya perlahan-lahan itu tadi diberi kepercayaan, supaya pasangan kalian juga memberi kepercayaan gitu. Tapi kalau kalian sudah tidak cemburu ternyata dikhianati, memang berat, memang nggak gampang. Tapi memang poin idealnya adalah self acceptance atau penerimaan terhadap hal apapun, bahwa kita memahami, menyadari, dan menerima bahwa segala sesuatunya memang ada resikonya, resiko positif maupun resiko negatif, berbanding lurus. Ya harapan kita selalu berdoa bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Dan tentunya self acceptance ini adalah kaitannya dengan diri kita. Kalau saya mengatakan self acceptance itu adalah hubungan kita vertikal dengan yang punya kehidupan gitu. Jadi kalau kita memang kuat di hubungan vertikal kita dengan yang Maha Kuasa, ya semoga bisa apapun kondisinya bisa selalu terjaga dengan kuat diri kitanya sendiri. Justru itu yang menurut saya paling penting, self acceptance. Sampai hari ini saya masih terus belajar untuk bisa self acceptance terhadap hal apapun, terhadap kejadian apapun, dan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Seperti itu teman-teman tentang cemburuan. Dan berikutnya, di pembahasan berikutnya, saya juga tergelitik untuk ngobrol tentang LDR, hubungan LDR. Karena ini ada pengalaman pribadi saya melihat jadi sudut pandang saya terhadap sebuah hubungan LDR. So, buat kalian semua yang memang suka, yang memang seneng dengan konten-kontennya ini, menurut kalian bermanfaat, jangan lupa ya, kalian like, kalian komen, kalian subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian supaya apa? Supaya banyak orang juga banyak dari teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari konten ini kalau seandainya Anda memang merasa bahwa konten ini memang bermanfaat gitu. Dan kita ketemu di pembahasan Wejangan Dedi berikutnya dalam pembahasan sudut pandang terhadap hubungan LDR. Oke, sampai jumpa.